Saya punya cerita sedikit. Saya dan mantan suami 4 tahun tidak bersama dan 9 bulan bercerai. Selama masa berpisah saya pikir dia bahagia. Waktu bercerai dia akhir tahun 2023, bulan Oktober itu saya tahu dia mengidap penyakit entah tumor entah di mata atau di kepala, nggak tahu ya. Kemudian saya ketemu dia pakai injeksi macam-macam, insulin lah, inilah itulah. Saya pikir kok sama saya nggak gitu loh ya, sama saya dia nggak ada sakit. Kemudian setelah 9 bulan saya iseng-iseng say hi, saya mau kirimin soto, yuk ini saya pakai Gojek aja biar kamu makan, saya punya warung, makan hasil warung gitu kan. Kemudian ternyata dia lagi di rumah sakit. Di rumah sakit itu dia sakit kena kanker, pokoknya dia ginjalnya kena, pankreasnya kena, jeroannya kena semua. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Kemudian saya mau nengok dia nggak kasih. Terus kemudian oh ya sudah, mungkin sudah dengan wanita lain, saya hormati keputusan dia. Tapi kemudian saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok gitu hidup dia? Terus Tuhan ingatkan, kamu pernah nyumpahin dia, kamu difitnah. Terus saya ingat, oh iya kamu difitnah. Terus kamu mengucapkan, kalau yang yang kamu fitnahkan itu benar, hidup saya akan mati. Saya bilang gitu. Tapi kalau tidak, hidupmu akan menderita. Dan dia hidup menderita. Saya tidak bangga. Satu, saya mengucapkan kutuk. Itu kutuk. Itu macam paku gaib. Kalian harus cabut. Kenapa? Karena walaupun Anda tersakiti, Anda tidak berhak mengutuk. Bagian penghukuman hanya milik Tuhan, hanya milik Gusti Allah saja. Saya kemudian menghubungi dia, saya bilang, saya minta maaf, saya waktu itu pernah ngutuk. Saya screenshot omongan saya mengutuk dia. Ini terjadi, saya bilang gitu, ini terjadi juga waktu kamu, jadi pak bannya dia tuh kempes. Di waktu itu kita lagi di Banyuwangi, tinggal di Kalipuro di Banyuwangi. Kemudian dia bannya tiba-tiba kempes, nuduh saya yang ngempesin. Dia punya kebiasaan kalau ingin berselingkuh bersama teman-temannya, nggak tahu ngapain lah, pokoknya keluar dari area penjagaan saya, pengawasan mata saya, dia akan ngajak berantem. Nah waktu itu saya bilang, saya nggak ngempesin sepeda motor kamu. Marah dia. Saya juga marah gitu kan, dikatain, saya dikata-katain. Kemudian saya bilang gini sama dia, kalau saya yang ngempesin ban motor kamu, saya mati ketabrak, aku bilang gitu. Tapi kalau kamu tidak, kamu akan jatuh, saya bilang gitu. Dan jatuh dia. Kalau bukan karena ada pembatas ya, di jalan itu ada tulisan berapa kilometer, Banyuwangi berapa kilometer itu ya, pasak. Kalau tidak ada pasak, dia akan nyemplung ke kali kering di Kalipuro, di Brak. Kekuatan kutuk itu luar biasa dahsyat, dan kalau kita memang benar tidak melakukannya, Tuhan kasih izin itu terjadi. Tapi karena kita mengucap kutuk itu kan energi jelek. Itu energi jelek. Jadi kita pun dapat karmanya nurun, bisa nurun ke kita, bisa nurun ke anak. Ya. Saya sudah cabut kutuknya, cuman karma lidah pahit. Ayo jadi lidah manis, jangan kayak saya. Jangan kayak saya. Ya. Biarin orang mau berbuat jahat sama kita, fitnah kita, tapi kita tidak membalas. Kalau kita sakit cukup laporkan ke Tuhan. Tuhan, saya sakit.
Saya tidak melakukan seperti yang dia tuduhkan. Percuma berdebat. Ya, ini saya cerita supaya menjadi pelajaran buat kita semua agar tidak kejadian seperti saya. Saya terakhir bilang sama dia, saya sudah cabut kutukmu, saya minta maaf, semoga engkau berbahagia, saya yakin kamu cepat sembuh. Gitu saya bilang terakhir sama dia. Sudah. Semoga kalian bisa mencabut paku-paku yang kadang-kadang istri yang terzolimi atau kita pasangan yang terzolimi itu, istri atau suami yang terzolimi itu ucapkan kata-kata yang memaku. Ya, jangan, kasihan juga di anak kalau karmanya nurun ke anak, pasti nurun kok. Ya, bersihkan supaya anak bebas karma kalian. Ya, jadi orang tua jangan egois, jangan bertengkar di depan anak. Ini pembayaran karma. Nanti banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu mendominasi kehidupan anak-anak, ini nanti akan kena sabet dari anak atau dari Tuhan. Ya, anak punya Tuhan. Kita cuman dititipin aja. Kita nggak berhak menghak milik anak. Kembalikan anak ke Tuhan kalau memang ada kesulitan dengan anak. Dengan ibu kalian juga. Jangan mengucapkan kutuk kepada siapapun juga. Ya. Rahayu, rahayu, rahayu.